Oke, bisa Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Andi Abdul Syar Lamran, Adri Lindrung, Muhammad Afrizaldi Atala, Nur Fatihah Wicaksono, dan Samsudin Idris akan mempresentasikan hasil kerjasama kami yaitu sistem pencatatan transaksi Bank Sampah Unit Cokonugri untuk mendukung operasional yang efisien. Pertama-tama saya akan menjelaskan yang namanya kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Pada kebutuhan fungsional pada sistem kami itu ada sistem pencatatan transaksi otomatis, laporan bulanan yang terstruktur, akses riwayat transaksi lengkap, pengelolaan data nasabah, dan sistem non-fungsional ada tiga bagian, yaitu ada pada bagian kegunaan, kendala, keandalan, dan kinerja. Pada bagian kegunaan itu ada antarmuka yang ramah pada pengguna, dan mobile otomatis juga ketersediaan yang tinggi. Dan pada bagian kinerja itu ada kecepatan transaksi, juga kecepatan laporan. Pada sistem kami itu ada use case diagram juga menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Jadi, pengelola BSU melakukan login. Nah, pada menu login itu akan masuk ke dashboard yang akan ada beberapa pilihan. Ada mencatat transaksi, melihat laporan, mengelola data nasabah, melihat riwayat transaksi, juga melakukan logout. Jika pengguna memilih menu melihat cetak laporan, jika pengguna memilih mengelola data, akan ada tiga pilihan menu, yaitu menghapus data nasabah, menambah data nasabah, dan melakukan update. Jika dan selanjutnya ada menu melihat bagian, ada yang namanya kelas diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur pada sistem kami. Jadi bisa dibilang ini kelas diagram yang ada pada database aplikasi kami. Yaitu yang pertama ada 4 kelas, yaitu kelas pengelola, kelas pengaturan transaksi, kelas nasabah, dan transaksi nasabah. Pada kelas atribut ID, username, password, kontak dengan metode login dan metode logout. Kemudian pada kelas pengaturan transaksi ada tiga atribut, yaitu ID jenis sampah, dan harga per kilogram. Juga ada metode, ada tiga metode, yaitu update harga sampah, tambah sampah, dan hapus sampah. Terus pada kelas diagram itu ada eh, 5 atribut, yaitu ID sampah, nama nasabah, alamat, kontak, dan jumlah transaksi. Ya, kelas diagram ini berisi atribut-atribut eh, data dari nasabah tersebut, yang dimana memiliki 4 metode, yaitu tambah nasabah, update nasabah, hapus nasabah, dan tampil nasabah. Nah, tiga kelas ini terhubung dengan satu kelas, yaitu transaksi sampah, dengan hubungan antar kelas, ya itu ada atribut transaksi, ID pengelola, ID nasabah, ID jenis sampah, tanggal waktu, berat jumlah, tanggal poin transaksi, dengan tiga atribut, yaitu riwayat transaksi, buat transaksi, dan hitung poin. Selanjutnya ya kebutuhan berhasil yang akan dijelaskan oleh Adri Lingrong. Ya, pada kebutuhan yang berhasil, yang pertama itu login. Admin membutuhkan akses login dengan username dan password untuk masuk ke dalam sistem. Dan yang kedua, logout. Admin membutuhkan fitur untuk keluar dari sistem dengan aman setelah selesai menggunakan aplikasi. Kemudian, dashboard informatif, yaitu admin membutuhkan dashboard yang informatif untuk dapat memantau secara langsung. Selanjutnya, pengelolaan data nasabah, yaitu admin memantau jumlah nasabah dan melihat detail informasi setiap nasabah. Kemudian, pengelolaan data pengelola, yaitu admin memantau jumlah pengelola pada sistem. Kemudian, pengelolaan data sampah, yaitu admin memantau jumlah jenis sampah yang ada dan dapat melihat harga per kilogram.
Kemudian pengelolaan transaksi, yaitu admin dapat melihat transaksi berdasarkan bulan. Dan yang terakhir adalah mencetak data laporan bulanan dalam PDF, yaitu admin dapat melakukan ekspor data laporan bulanan dalam bentuk PDF. Kemudian kendala implementasi, yaitu ada dua. Yang pertama adalah pengembangan aplikasi melebihi estimasi waktu. Dan yang kedua, yaitu fungsi edit dan hapus pada beberapa halaman belum maksimal, dikarenakan belum dapat dilakukan melalui views, namun telah memiliki fungsi prosedur yang sudah dapat digunakan pada database atau SQL. Selanjutnya dibacakan oleh Nur Fatih Wicaksono. Di sini ada hasil implementasi, yaitu menu login dan menu dashboard. Kemudian di sini ada rencana pengujian. Fitur yang diuji adalah modul login, modul logout, modul kelola nasabah, modul kelola pengelola, modul harga sampah, modul transaksi, modul riwayat transaksi, dan yang terakhir modul cetak laporan. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Samsudin Idris. Untuk hasil pengerjaannya di sini ada menu login, menu beranda, ada halaman transaksi, menu riwayat transaksi. Ini ada menu laporan beranda dan dashboard. Berikut dokumentasi dari kegiatan kami pada BSU Cokonuri. Dan selanjutnya, Zaldi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan terkait dengan sistem BSU Cokonuri yang telah kami buat. Nah, sistem ini sebelum itu saya ingin mengklarifikasi sesuatu terkait dengan video yang di tag secara berpisah ini. Dikarenakan video yang kemarin itu mengalami sedikit permasalahan pada perekamannya di mana suaranya tidak terekam. Jadi kami memutuskan untuk tag ulang di mana saya sendiri di sini yang akan mendemonstrasikan dengan sistem BSU Cokonuri yang telah kami buat bersama-sama. Langsung saja, sistem BSU Cokonuri kami itu kami buat dengan arsitektur MVC, yaitu juga dengan menggunakan library menggunakan library Bootstrap versi 5.3 sebagai pondasi utama kami dalam membuat tampilannya, di mana tampilannya di sini kami buat dengan sangat sederhana agar bisa dipahami dan dengan mudah dilakukan manuver terkait dengan user yang telah kami terkait dengan user atau pengelola BSU nantinya. Nah, di sini ada menu login. Menu loginnya juga sangat simpel seperti ini, di mana ketika kita memasukkan data yang salah, nah, dia akan muncul alert seperti biasa, alert sini. Username atau passwordnya salah, seperti itu. Dan jika kita masukkan password yang benar atau masukkan username dan password yang benar, kita akan diantarkan langsung menuju berandanya. Nah, di sini di beranda sini ada beberapa menu, ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu komponen informatif di sini. Di sini gunanya adalah untuk menampilkan data yang telah direkap melalui database seperti total nasabah yang ada pada BSU saat ini, dan juga transaksi di bulan ini, dan juga transaksi sampah terbanyak selama BSU Cokonuri ini dijalankan dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, semuanya ini akan direkap dan diambil datanya dari database, di mana data yang sekarang itu sudah diambil dari database menggunakan data dummy seperti itu. Nah, sekarang kita berada di dashboard, di mana ada komponen navbar juga di sini yang akan berisikan menu-menu kelola yang bersifat mengelola seperti kelola nasabah, kelola pengelola, kelola harga sampah. Nah, di sini merupakan menu yang sangat mudah dipahami oleh pengelola atau user nantinya. Selanjutnya juga ada tombol. Di sini beberapa tombol yaitu untuk mengakses fitur utama atau mengakses secara cepat fitur utama yang akan kita
yang akan digunakan oleh user, seperti akan langsung mencatat transaksi atau tambah transaksi, ya juga lihat riwayat transaksi, dan juga untuk melakukan fitur utama dari sistem ini, yaitu untuk cetak laporan atau mencetak laporan bulanan dari sistem BSU Cokonori terkait dengan transaksi-transaksinya seperti itu. Nah, masuk kepada dashboard saya terlebih dahulu, di mana di sini kita bisa mengakses nasabah-nasabah yang ada. Kita bisa melihat data nasabah, di mana di sini data ini Asep merupakan data yang kita sudah bisa ambil dari database. Jadi ini data yang diambil dari database seperti itu. Nah, di sini ada beberapa aksi simpelnya seperti detail. Kita bisa melihat detailnya. Nanti bisa ditambahkan deskripsi di sini, dan juga kita bisa langsung menghapus dan juga melakukan edit data nasabahnya seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan tambah nasabah seperti yang biasanya dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan melangkah kepada kelola pengelola. Nah, kelola pengelola sedikit mirip dengan kelola nasabah, di mana kita hanya akan memasukkan data dari pengelola atau pengurus sistem BSU Cokonori di atau anggota-anggota yang masuk kepada organisasi dari BSU Cokonori itu sendiri. Nah, di sini Pak Yani sebagai anggota atau sebagai ketua dari sistem BSU Cokonori yang ada di sana. Nah, di sini datanya ini sudah bisa diambil dari database juga, di mana ini merupakan ketuanya. Nah, mempunyai beberapa aksi seperti edit, hapus, dan juga tambah pengelola, seperti nasabah tadinya. Nah, melangkah ke selanjutnya yaitu kelola harga sampah. Nah, kelola harga sampah merupakan fitur yang menurut kami adalah fitur yang menjadi nilai plus dari sistem kami, di mana di sini kami buat fitur ini atau kami buat menu ini agar pengelola bisa menggunakan sistem kita dalam jangka waktu yang panjang, di mana tidak perlu lagi pengelola mengundang kami untuk melakukan maintenance seperti itu. Pengelola bisa langsung saja mengedit kira-kira sampah apa yang akan ada di masa depan kelak, misalnya sampah botol plastik, sampah botol kaca, atau sampah lainnya, dia bisa langsung saja tambah sampah baru di sini sesuai dengan harga yang ingin dia inputkan. Nah, jadi ketika kita melakukan transaksi dan ada form nanti yang akan kita isi, nanti form tersebut akan menyesuaikan dengan apa yang ada di tabel ini. Ada sampah yang bisa kita tambahkan ataupun sampah yang kita hapus. Kita juga bisa mengedit nilai harga seperti itu, dan juga kita bisa mengedit nama sampahnya. Nah, ini merupakan fitur yang kami buat agar memudahkan pengelola dalam memaintenance sendiri atau dapat memberikan fleksibilitas terkait dengan transaksi, karena itu merupakan fitur utama dari dari sistem BSU Cokonori ini. Selanjutnya pada dashboard kita akan langsung menuju ke dalam fitur utama atau fitur yang bisa diakses dengan cepat oleh user, yaitu fitur utama yaitu tambah transaksi. Nah, tambah transaksi merupakan fitur untuk mencatat transaksi. Nah, di sini dia akan dicatat transaksinya berdasarkan dengan ID dari nasabah seperti itu. Nah, dia akan mencatat transaksi seperti ini. Dia akan bisa langsung ada beberapa tombol juga di sini, reset, simpan, dan batal seperti itu. Nah, ketika kita bisa melakukan transaksi, nah kita akan melangkah ke lihat riwayat. Nah, ketika kita sudah memasukkan transaksi, nah nanti kita bisa melihat riwayat transaksinya seperti itu. Nah, seperti ini John Doe, gelas plastik dengan berat 2,5 kg. Nah, ini sudah ada di database. Ini datanya sudah bisa diakses, dan ini menggunakan tanggal mulai dan juga tanggal selesai. Jadi kita bisa melihat dalam waktu rentang tertentu. Dan jika kita ingin menampilkan semuanya dalam hal ini di database baru hanya 2 data saja, kita bisa menggunakan reset dan juga filter kembali seperti itu. Maaf. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada menu cetak laporan. Nah, cetak laporan yang ini itu hanya mengakses maaf, di sini ada beberapa kesalahan. Nah, di sini itu ada menu cetak laporan. Di menu cetak laporan itu kita merupakan fungsi utama dari aplikasi ini, di mana sistem ini diajukan dikarenakan adanya kesulitan dari Pak Yani dalam melakukan rekapan bulanan ataupun dalam melakukan rekap untuk mengetahui laporan bulanannya itu seperti apa, seperti itu. Jadi kami membuat fungsi ini atau kita membuat laporan bulanan ini agar bisa langsung dicetak dalam bentuk PDF
di mana dapat menampilkan jumlah transaksi per bulan, total poin per bulan, dan total berat sampah per bulan, seperti itu. Nah, poin di sini adalah poin yang didapatkan oleh nasabah akan dikalkulasikan dalam bulan tertentu. Nah, bulannya bisa kita pilih di sini, misalnya contohnya Januari, di mana di sini seharusnya datanya 0, karena data yang disimpan itu baru dimulai atau sistem ini baru dibuat dalam bulan Desember. Nah, datanya akan menjadi 0. Jika datanya Desember 2024, di sini sudah terdapat data dummy yang sudah diisi di database. Datanya akan tersimpan dan akan tertampilkan dengan lengkap. Sudah terbuat fungsinya masing-masing untuk tiap tampilannya, seperti itu, untuk tiap views-nya. Nah, di sini kita bisa langsung mencetak PDF-nya atau mencetak beberapa data yang telah tampil di layar kami. Data yang telah tampil di layar, seperti misalnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa langsung mencetaknya saja dengan atau bisa langsung saya di print melalui printer, dan juga bisa langsung ke cetak PDF seperti itu.